membawa tenacity, inspire, dan juga endurance di tangannya. Power potensial dari Azura ini masih belum kelihatan untuk di era early game-nya. Tapi masuk ke menit ke-8, kalau misalkan dia nggak terfocus sama sekali, ini bakalan cukup berbahaya untuk AB. Kenapa aku bilang berbahaya? Oke, AB punya defensive mechanism dengan goenya untuk menghindari efek dari Zaman Force dan juga basic attack-nya. Tapi ingat, itu juga bisa menjadi bagian dari strategi untuk nge-trigger goenya duluan, dan pada akhirnya bisa di-push off oleh teman-teman dari Dewa United Roads. Apalagi dengan adanya Arlott menggunakan emblem tank, Brave Smite, Festival of Blood, dan juga Firmness, yang ngebuat dia pun ini bakalan cukup mudah sih untuk bisa masuk ke arah belakang, apalagi untuk di arah early game seperti ini. Ya, dan mau gak mau ya, early game harus bermain lebih rapi harusnya SB Sports, karena lawannya adalah Martis dari atas, dan kali ini bahkan Juicy belum yang terpaksa dibawa untuk defensif, tapi Atan coba di all in, kena efek long five, dan langsung mengkill Atannya, coba menjadi player kedua, berhasil ditangkap kayak shoot down, tapi di bara belakang Azura yang lagi-lagi memberikan efek damage yang terlalu sakit, membuat AB mau gak mau dipaksa untuk mundur, tapi dikejar kembali, digocek dengan di Chrono Dash, menghindari mautnya, tapi datang dari arah belakang Vansohe mencari player dari DSB. Kingsko ke arah yang salah, Spira Florika masih ditahan, dan sepertinya Kingsko gak berhasil connect ke arah tubuh dari Vansohe dan disengage untuk kedua belah tim. Gold crack pun diambil oleh Harit, yang membuat dia pun punya sedikit gold lah untuk bisa ngelit dibandingkan dengan AB. Tapi balik lagi dengan DQ yang masih punya power untuk bisa menghilangkan minion wave di arah top lane. Apakah masih bisa di-defense tapi oleh DQ sendiri di arah top lane? Ya, ini harusnya masih bisa sih ya. Cukup cepat harusnya untuk Insitar clearing minion, terutama yang dihadapinnya pun Harit gitu, bukan hero yang bisa benar-benar nge-poke terus-menerus. Dan untuk turtle yang kedua, sepertinya ini akan coba dimaksimalkan oleh teman-teman dari Dewa United. Ada palasan dan dibuka, Juicy berhasil diganggu pergerakannya, tapi Vansohe terkena efek cross control yang cukup banyak, ditarik sedikit demi sedikit efek down dan juga knock up yang terus-menerus dikeluarkan, membuat Vansohe susah untuk escape, tapi untungnya masih cycle naik yang membuat Vansohe-nya still survive, bahkan untuk bisa mundur, repositioning kembali sambil menunggu adanya bantuan dari Adnan yang sekarang sudah mulai terlihat di bagian tengah untuk mendorong setidaknya laju minion di area mid lane. Tapi aku melihat jadinya ini ada sedikit kayak penyambung gitu loh. Atau di arah early game Juicy yang menjadi finisher bagi teman-teman dari Aspi. Lihat bagaimana damage-nya itu udah lumayan terasa di tangan teman-teman dari Dewa United Roads. Tapi di sisi yang berbeda juga, ini sebenarnya juga buying time kasarnya untuk AB. Karena lihat bagaimana AB pun langsung nge-push ke arah bottom lane, mendapatkan beberapa goal juga, ngebuat dia harusnya ini menajamkan lagi senjatanya dengan cukup parah gitu loh. Karena dari tadi yang menurutku agak susah untuk ditumbangkan, itu sebenarnya di tangan Adnan. Oke, dia tumbang 2 kali ya, tapi waktu yang diperlukan untuk bisa mengurangi darahnya sampai di titik dimana dia di finish off itu cukup lama menurutku dari tadi, yang ngebuat akhirnya DSB pun tim fight yang tadinya harusnya bisa menguntungkan bagi mereka justru jadi diuntungkan oleh Dewa United terus. Iya, cuman baik lagi sih, Adnan kan pasti build-nya item-item damage ya. Dan itu akan membuat ya dia paham bukan untuk pick up dan long wave. Karena Jesus seorang diri, tapi coba dibalikin keadaannya. Azura membuka Zaman Force. Jordan berhasil di cancel. Ada Bloom yang menyelamatkan nyawa dari Raudel, bahkan coba untuk membalikan kembali. Ada panel saja dibuka membuat Juicy masuk dalam inner turret, tapi di sisi belakang 1 melawan 4. Kim jadi target dalam perlindungan going, dan bahkan Atannya yang terpick up. Tapi lihat Juicy menahan semua damage dari 3 member Dewa United Roads. Keuntungan lagi-lagi Aspi Sports mendapatkan auto turret di bagian top lane, dan sekarang dengan 5 orang yang masih available, mereka bergerak bersamaan ke arah mid lane turret dari Dewa United. Diawali dengan Roundel yang meluangkan ke arah Angela terlebih dahulu. Banyak banget penetrasi yang dilakukan dari top lane, tapi lagi dan lagi di arah mid lane sana. Lihat bagaimana dari Spencer pun tidak bisa survive, walaupun Angela sudah mulai memberikan shield ke arah dirinya. Castle sudah kehilangan harganya, tapi sayang sekali efeknya tidak bisa menyelamatkan ke arah Spencer, membuat Atan, Azura, Castle dan juga Vansohe sepertinya harus retreat terlebih dahulu, karena lihat sebagaimana agresifnya dari Juicy di arah purple buff sana. Dia masuk, dia melakukan invasi ke arah jungle area dari Dewa United Roads dan sudah mulai membuat sedikit bengkok dari segi defense-nya. Tapi lagi dan lagi Martis menggunakan Mortal Coil untuk melarikan diri. Dan ternyata setengah darah sudah menghilang, tapi setidaknya masih bisa bernafas untuk pulang. Ya, masih bisa bernafas ya, tapi turtle yang ketiga ini nggak akan ada kontes harusnya, karena tadi cukup kaget juga. Ambush attack dari Roundel yang membuat Adnan yang mau harus paksakan Astro Aura untuk defensif dan mundur. Untuk snowballingan dari Aspi Sports sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit.
Yang paling penting adalah karena AB-nya ya baru ke pick up sekali aja. Tapi untuk kali ini terlihat dari segi item stations-nya, di mana masih belum ada Clock of Destiny, sepertinya akan di-skip nih oleh teman-teman dari Roundel langsung bikin Clock of Destiny jenis one sebagai item pertamanya, akan membuat damage burst yang dihasilkan nantinya di 5 menit ke depan itu akan lebih besar lagi nih untuk Roundel. Tapi AB ini baru ngejadiin damage-nya dari segi attack speed aja. Di HS tuh belum dipegang samanya. Ya. Kayaknya sih lagi bakalan dibuat gitu loh. Tapi kita harus ngeliat match up-nya nih. Dengan Harith yang udah ngamanin ke arah Stadium Side dan juga Cathedral Heaven. Karena menurut gue dua item ini aja, ini udah menghasilkan damage yang lumayan besar gitu loh. Bahkan tadi aku sempat ngeliat Zaman Force nge-dash dengan Chrono sekali, basic attack itu ngilangin sekitar 1 bar HP dari Roundel. Itu bisa dilakukan berkali-kali loh. Ya. Itu sangat berbahaya sekali, apalagi dengan Stadium Side. Oke, tapi King Soul dibuka ke arah Azura yang masih bisa escape. Adnan datang dari arah belakang, ada go away yang dibuka tapi Fatsohe mencoba untuk mendapatkan lini belakang. Masih coba untuk bertahan, King menghindari mautnya. Ada hati ke arah Adnan, coba untuk mendapatkan AB, tapi AB menjadi target utama oleh Adnan. Adnan dikejar terlalu dalam dan berhasil menghilangkan nyawa dari AB meskipun dirinya dibutuhkan dari Row 5 combo dari Roundel. Dan datang baru Zuizi coba untuk memberikan efek backstep-nya. Dan sepertinya ini akan membuat player dari Dewa United kesulitan dan juga struggle meskipun Papa String connect dan juga membuka Zaman Force-nya. Azura kembali memberikan poken damage-nya. Ini nggak ada efek healing karena Ki cukup jauh keberadaannya dan yes, hanya untuk memberikan poken damage saja sejauh ini. Tadi sebenarnya udah safe banget yang dilakukan oleh DQ ya dengan menarik Martis untuk tidak sampai ke AB. Tapi sayangnya dengan AB yang menggunakan Inspire di game kali ini, otomatis escape mechanism-nya itu benar-benar tipis banget. Sekiranya sudah digunakan, udah nggak bisa digunakan lagi. Yang ngebuat dia pun akhirnya tumbang. Tapi menurutku, ini masih tetap untung loh di tangan Yasbi. Apalagi dengan sekarang di mana Azura dengan darah tersisa tinggal 1 bar saja. Tapi tiba-tiba ada celah masuk. Sayangnya tidak bisa survive dan bahkan 1 player ditambah dengan adanya hard guard menghasilkan kepada 2 player yang tiba-tiba tumbang. Iya, double kill yang ngambil pun AB gitu. Jadi meskipun dia tadi sempat ke pick off, seenggaknya itu kompensasi banget loh. Ini dapatnya oleh gold laner dari DSP. Coba untuk follow up, berusaha menghindar dengan vengeance. Kalau saya pegangan Robin ke arah mana? Ke Roundel. Tadi sempat dispositioning, tapi coba untuk memaksakan kembali Fatsohe engage ke bagian depan. Si Brock Glory once again menarik keberadaan dari Fatsohe. Ada Mandals yang connect. Fatsohe dipaksa untuk mundur, tapi Walasit nancap Mandalsnya. Anasoniu dan bahkan Kixco ke arah Adnan. Terkunci Adnannya. Apakah bisa diambil? Ternyata Spirit of Glory yang masih missing. Dan iya itu membuat Adnan bisa surau-urau untuk keluar dari King's Call yang dikeluarkan oleh Daiki. Iya tadi benar-benar pas banget Mortal Kombat ya untuk bisa ngedeny dengan ada knock up yang diberikan oleh Kadita. Tapi satu hal yang gue akan katakan adalah dengan Kisu dan juga Van Sohe tadi yang benar-benar itu apa ya bisa bilang usaha maksimal lah kasarnya untuk nyelamatin Van Sohe. Tapi ini emang DQ sangat-sangat menyebalkan sih. Iya. Aku ngeliat tadi 2 kali Van Sohe kena Spear of Glory, ketarik 2 kali, dia nggak bisa pulang. Yang akhirnya secara nggak langsung juga sebenarnya neken teman-teman di belakang sana untuk membantu ke arah Van Sohe. Tapi pada ujungnya itu yang ngebuat dari teman-teman Dewa United terus juga nggak bisa approach ke arah Lordnya. Lordnya pun sedang berjalan sekarang dan sampai saat ini Juicy pun belum pernah tumbang. Karena balik lagi, semakin late game berjalan, ingat Florin itu punya pasif di mana nanti videonya kalau udah punya 1000 stack itu bisa ngulangin ya hilangin yang namanya anti Yes, anti life bane ya kalau tepatnya. Dan ya untuk kali ini Lord yang pertama mendekat ke arah Benzoret di bagian mid lane. Ada Donny Light yang dikeluarkan hanya untuk coba clearing minion untuk memberikan efek damage. Tapi sayangnya dengan membawa Florin ini efek kill yang dia bisa hasilkan ke arah player dari DSP seperti itu nggak berhenti-berhenti. Sudah ada Holy Crystal dengan Azura, tapi ya Super Wave Minion masih mencoba untuk mendorong terus-menerus. Datang kembali Siege Minion yang baru, tapi mampukah Dewa United mempertahankan semua base turretnya? Dan sepertinya nggak akan dipasang oleh Yasbi. Mereka bermain lebih aman, lebih disiplin. Karena lagi-lagi ya, mereka nggak boleh deket-deket ke depan Van Sohe. Karena sometimes bisa dikipas gitu pakai final size untuk masuk ke dalam base-nya. Karena kita juga harus ingat ya dengan adanya regenerasi yang benar-benar oke banget datang dari Yasbi ya, khususnya Kadita dengan Divine Glaive, Genius One dan juga Clock of Destiny. Apalagi kalau kita ngeliat dari segi itemization dari AB yang sudah include Hasclaw dan bahkan Golden Staff ditambah lagi dengan adanya Person Sight. Ini yang ngebuat kayak anti regen sejauh ini itu nggak dibuat oleh teman-teman dari Dewa United Rhodes. Mereka nggak punya Reckless of Doris, mereka nggak punya Silver ataupun Dominance Ice ya. Sampai sekarang yang nggak buat ya karena mereka tahu karena Dew ini kalau misalkan udah dicampur dengan Bloom 2 kali nge-heal itu anti regennya bener-bener ngilangin banget yang namanya
regenerasi yang bisa ditahan kasarnya oleh teman-teman dari The United Rhodes. Yang ngebuat tadi Melissa dari AB nyalin pakai Inspire juga, darahnya penuh lagi. Kadita pun nggak lama setelah pasifnya nyala, ya udah darahnya juga banyak gitu loh ngisinya, yang membuat Dewa United Rhodes ini harus cepat-cepat sih punya burst tapi DPS. Lihat Ambrose attack coba dilakukan, tapi Atom still survive. Masih ada Shiro Aura tertarik sebenarnya Clary, masih menahan seperti, tapi Models yang connect membuat Adnan gak bisa keluar dari pandangan Abe dan langsung bisa mengeksekusi Adnan, di mana 10 detik lagi menuju Lord yang kedua. Ini Dewa United Rhodes gak punya power of retribution dan akan dimaksimalkan oleh Yasbi Esports di Lord yang kedua. Ya, sedangkan adanya Lord, teman-teman dari Yasbi Esports sepertinya akan mengambil ke arah purple bumper terlebih dahulu dan langsung menuju ke arah Lordnya. Apakah masih possible untuk dicuri? Masih possible karena aku ada satu traumatic event yang terjadi di season lalu. Ya, Downing Light ya. Downing Light. Tapi itu ini on point banget. Kayaknya bakal susah sih karena yang ada vision sama sekali. Dan yes, berhasil secure Lord yang kedua untuk teman-teman dari Yasbi Esports, di mana Juicy di sana ya dia menjadi sosok yang benar-benar dibutuhkan banget karena tadi pinter banget, di mana Adnan yang udah langsung ditangkap di pick off di bagian bawah itu benar-benar timingnya mahal banget sih pada saat 10 detik menuju Lord yang kedua. Tapi kalau dari segi impactful ya, aku akan katakan di Juicy yang sangat impactful di game kali ini. Cuma kalau MVP kita juga ngelihatnya dari segi dia power, Juicy emang benar-benar gede banget gitu loh. Benar-benar gede banget, 4 kill, 0 dan juga 4 assist. Dari tadi dia masih belum tumbang sama sekali. Karena ya balik lagi, dia punya regenerasi yang oke, ditambah lagi dengan skill set yang damaging juga gitu loh. Apalagi dengan aku ngeliatnya dari tadi ya. Entah kenapa aku ngeliatnya kayak feelingnya gitu loh. Mikronya dengan menggunakan Freddy itu selalu kayak tahu kapan di momen harus stop, kapan di momen dimana harus engage. Bahkan tadi banyak banget sebenarnya dari tadi momen dimana Juicy-nya itu main ya lane jauh. Oke. Dan kali ini Lord langsung charge in karena Bestro di bagian bottom lane sana, langsung coba untuk mendapatkan Bestro pertama, tapi laju minion di bagian tengah pun mendorong kembali Spear of Glory masuk ke dalam fase. Ada fase yang dibuka. Juicy selalu dalamkah, dia masih tetap sustain dengan efek heal yang terus diberikan. Juicy maju ke bagian depan, Lord langsung coba untuk dia tapi Spear yang langsung mengurung semua player dan langsung mendapatkan base dari Dewa United Rhodes. Yasbi Esports kemenangan yang luar biasa di game yang ketiga. DQ. Power pinch-hitternya DQ di game kali ini aku akan acungi jempol. 4 jempol, 2 tangan jempol dan juga 2 kaki jempol. Karena kenapa?